Baik, yang pertama ialah pengertian Pancasila. Sebelum nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya terkait hal-hal yang lebih mendalam tentang Pancasila. Kita sudah sering mendengar kata-kata Pancasila, tetapi di sini saya akan memberikan gambaran secara spesifik ataupun secara simpel tentang Pancasila. Pancasila ialah dasar ataupun ideologi resmi negara Indonesia. Secara etimologis, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, dapat kita simpulkan Pancasila ialah 5 prinsip ataupun 5 dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 yang menjadi pedoman moral dan arah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sejarah ataupun hal-hal lainnya terkait dengan Pancasila oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya ada sejarah dari Pancasila. Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan diskusi intensif para pendiri bangsa. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan, dibentuklah BPPKI pada tanggal 29 April 1945. Di dalam sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tiga tokoh utama mengusulkan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin dengan 5 asas kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu ada Supomo dengan ide negara integralistik yang menekankan persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, serta ketuhanan. Serta Soekarno yang pada 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila dengan 5 sila yang kemudian bisa diringkas menjadi Trisila dan Ekasila, gotong royong. Gagasan-gagasan ini dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Namun sila pertama diubah demi menjaga persatuan. Akhirnya pada 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan rumusan final Pancasila yang kita kenal hingga kini sebagai dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi Pancasila. Yang pertama adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa sih fungsi Pancasila itu sebagai dasar negara? Karena Pancasila berfungsi sebagai fondasi atau dasar filosofis yang menjadi pijakan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Ini berarti Pancasila adalah norma dasar atau norma fundamental negara yang menjadi sumber dari segala peraturan undang-undang di Indonesia. Seluruh kebijakan negara, struktur kelembagaan, dan sistem hukum harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kenapa sih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Karena Pancasila adalah seperangkat nilai dan prinsip yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah dan cita-cita yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kenapa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya? Karena fungsi ini menjelaskan dan menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai sumber tertinggi yang melandasi semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Disebut juga sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Setiap undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah yang keempat, yang dimana Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan sistem gagasan, keyakinan, dan cita-cita yang menyeluruh dan sistematis mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan arah dan motivasi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Pancasila juga merupakan ideologi yang bersifat terbuka, yang berarti nilai-nilai dasarnya dapat dijabarkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila berfungsi sebagai ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi telah melekat dan mengkristal dalam sejarah budaya bangsa sehingga menjadi identitas diri dan jati diri bangsa. Lalu selanjutnya adalah yang keenam, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila disepakati dan ditetapkan oleh para pendiri negara, atau yang kita sering sebut adalah Founding Fathers, pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Perjanjian luhur ini memiliki makna historis dan mengikat, di mana seluruh rakyat Indonesia menerima dan berjanji untuk menjunjung tinggi Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara.
Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Zelma Resifa dari absen 36. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, dari sila pertama, itu contohnya itu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, ini pasti sering diterapkan di sekolah, yaitu contohnya kayak untuk laki-laki sholat Jumat, atau enggak sholat zuhur berjamaah. Dan untuk sila kedua, ada yaitu menjenguk teman yang sakit atau tertimpa musibah. Kadang kalau misalnya lagi dicek absen, terus temen ada yang nggak masuk, ternyata sakit, nah itu kita bisa jenguk. Itu udah menggambarkan dari sila kedua, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu mengikuti kegiatan seni budaya yang menampilkan keberagaman daerah. Nah, mungkin kalau dari pengalaman pribadi di sekolah saya, waktu itu tuh ada project. Nah, project ini kita tuh disuruh buat 3 kelompok, yaitu untuk membuat tarian daerah, lagu daerah, dan makanan daerah. Nah, dari project itu kita juga sudah menampilkan atau mengamalkan sila ketiga, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada sila keempat, yaitu musyawarah menentukan kegiatan sekolah atau aturan kelas bersama-sama. Nah, ini udah pasti banget, ini tuh udah kalian lakuin di sekolah. Salah satu contohnya yaitu kalian melakukan pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, atau pengurus kelas. Nah, yang terakhir adalah contoh dari sila kelima, yaitu memperlakukan semua teman setara tanpa memandang status sosial. Nah, misalnya di kelas kalian ada orang suku Batak dan suku Jawa, tapi karena kalian orang suku Jawa, kalian temenan sama suku Jawa aja, suku Bataknya nggak ditemenin. Itu nggak boleh, teman-teman, karena untuk dari sila kelima ini kita harus setara dengan teman. Jadi kayak kita meskipun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, kita harus tetap berteman. Karena kita menghargai semua perbedaan, itu termasuk mencerminkan dari sila kelima. Nah, jadi itu dari sila pertama sampai sila kelima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 dalam lingkungan keluarga. Penerapan Pancasila sila pertama dalam lingkungan keluarga yaitu orang tua tidak boleh memaksakan anak mengikuti agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang tuanya. Orang tua hanya boleh memberikan bimbingan rohani secara lembut kepada anaknya. Penerapan Pancasila sila kedua di dalam lingkungan keluarga yaitu seluruh anggota keluarga mengumpulkan pakaian layak pakai untuk disumbangkan kepada korban bencana. Penerapan Pancasila sila ketiga yaitu seluruh anggota keluarga mengikuti lomba 17 Agustusan di dalam lingkungan keluarga dan dalam lingkungan masyarakat tanpa membedakan suku, agama maupun ras. Penerapan Pancasila sila keempat dalam lingkungan keluarga yaitu jadi seluruh lingkungan ayah bertanya kepada anak-anaknya, kita akan liburan ke pantai atau ke desa nenek, kita musyawarahkan yuk. Jadi seluruh keputusan yang ada di keluarga dimusyawarahkan bersama seluruh anggota keluarga. Dan penerapan sila kelima Pancasila yaitu orang tua memberikan uang jajan kepada anaknya secara adil. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah menghargai orang lain yang sedang beribadah, serta tidak mengganggu kegiatan keagamaan mereka. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dapat menerapkannya dengan cara menolong tetangga yang sedang sakit atau sedang terkena musibah. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, hidup rukun meskipun berasal dari suku, budaya, dan agama yang berbeda. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah menghargai pendapat orang lain serta menerima keputusan yang sudah disepakati bersama. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah tidak mementingkan diri sendiri dalam menggunakan fasilitas umum seperti air bersih dan taman lingkungan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat yang adil.